Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Mojokerto Official yang berbahagia, kali ini podcast yang kedua pada hari bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada bulan Agustus ini. Alhamdulillah kami kedatangan tamu yang istimewa. Dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semua elemen itu berjibaku mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh di Mojokerto juga turut berjuang, diantaranya seperti Kiai Akhyad Halimi, Kiai Munasir Ali, kemudian ada Mansur Solihi, dan juga termasuk Kiai Haji Muhammad Suhud. Nah, siapakah beliaunya ini? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak menggali Kiai Suhud itu siapa beliaunya ini. Nah, yang pernah saya tulis di buku sejarah 15 Kiai Mojokerto, Kiai Suhud ini adalah alumnus Cibarusah, di mana waktu itu semua kabupaten, ya, beberapa daerah itu mengirim perwakilan santri untuk dididik secara militer oleh Jepang selama 3 bulan di Cibarusah. Nah, salah satu perwakilan dari Mojokerto itu adalah Kiai Suhud. Nah, Kiai Suhud ini. Nah, siapakah beliau dan bagaimana perannya di dalam kemerdekaan ini? Pada kali ini kami kedatangan tamu, yakni putra beliau, Kiai Suhud, putra yang ke-9, yakni Kiai Haji Muhammad Agus Yakub SAG. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kami ingin tahu siapa sih sebenarnya Kiai Suhud itu, bagaimana perannya, niki saged diceritakan bagaimana sosok Kiai Suhud niku. Awal mula Kiai Suhud itu, abah saya itu lahir itu di Kediri. Kelahiran Kediri, Pare Kediri. Setelah itu pindah hijrah ke Somombito. Nah, di Somombito dekatnya pasar Somombito. Pasar Somombito. Karena mengikuti daripada orang tua. Setelah di situ dia kecil, dibesarkan sampai menginjak SD. Dia mondok di tempatnya Somombito, itu kan dekat dengan pesantren juga. Yang sekarang menjadi sekolah khairiyah itu. Nah, di situ mulai sampai usia yaitu 14 tahun baru pindah mondok ke Tebuireng. Jadi mondok di Tebuireng, insya Allah kalau kira-kira tahun 30-an. Tahun 30. Nah, 1930. Niku nggih. Menangi Abah Yat niku nggih. Satu angkatan niku. Tapi sebelum Abah Yat itu mondok, abah saya itu sudah di situ. Jadi setelah itu mondok, setelah abah saya itu naik jadi pengajar, Abah Yat masuk satu kamar. Jadi satu kamar sama Yai Sidik. Yai Sidik itu Rois Am dulu jadi di Jember. Itu satu kamar. Jadi itu satu kamar. Setelah di Tebuireng kira-kira sampai tahun ya sekitar 12 tahun. 12 tahunnya di 12 tahun di Tebuireng. Jadi paling lama di Tebuireng. Jadi mondoknya. Setelah itu baru kenal sama yaitu Pak Wahid. Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid. Kalau abah saya itu memanggilkan Wahid, memanggilkan dengan apa? Pak. Tapi kalau dia memanggil itu Yahi. Kalau bicara selalu berpakai bahasa Indonesia. Jadi tidak pernah pakai bahasa Jawa. Jadi kalau itu spesialis untuk antara abah saya dengan Yesus dengan Pak Wahid itu
kalau memanggil dengan memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tidak bahasa Jawa nggih. Tidak bahasa Jawa. Biasanya santri kan nggih ngomong inggil. Itu. Jadi setelah di pondok dia mengikuti, insya Allah mengikuti kursus. Jadi kursus pada waktu itu entah tahun, kalau di sini ada itu pembukuan ini. Okay. Insya Allah ini sebagai bukti otentik ya. Jadi nanti kita tidak asal kita ngomong gitu loh. Yang saya khawatirkan. Ada ijazahnya ngoten nggih. Jadi nanti riwayatnya itu kan ada. Ini. Jadi ini ada. Jadi riwayatnya. Nah, jadi mulai dia mulai mondok. Okay. Terus sama kursusnya Wahid nih. Sama kursusnya. Nah ini kan ada ini. Jadi riwayat dia mulai. Jadi di Tebu Ireng mulai tahun 30 sampai 43. Jadi itu masuk di Tebu Ireng. Jadi itu. Jadi lalu diperbantukan untuk kursus, dia berangkat di Jakarta, di Jombang menjadi utusan tahun 37 mengikuti kursus politik. Jadi sekolahnya sudah dijuruskan ke politik sama Yai Hasim. Gitu. Nah, kursus sampai setelah itu latihan guru. Jadi latihan guru tahun 43. 3 bulan. Latihan kiai di Jakarta. Oh, kiai yang latihan. Dulu memang ada penggodokannya. Jadi dulu itu memang Tebu Ireng diatur untuk menjadi seorang kiai harus mengikuti itu pelatihan. Jadi itu. Jadi itu pada waktu masa di Tebu Ireng. Setelah itu membentuk sama Pak Wahid bergelut dalam NU sama sebelum di TNI, sebelum di tentara. Hizbullah. Sebelum di Hizbullah itu banyak berkecimpung di NU. Jadi itu saya dulu. Kok ceritanya pindah ke Mojokerto itu bagaimana itu? Ini karena saya itu kan pendidikannya pertama itu kan dalam masalah politik. Masalah politik. Jadi makanya banyak sekali ulama itu yang menjuluki jinnya politik. Jinnya politik. Iya. Itu saya itu dijuluki. Memang didikannya Yai Wahid ya sejalan. Sejalan itu. Jadi setelah dia pindah, ditugaskan Yai Hasim ke Surabaya, masuk di Tenggilis, di sana sama Yai Hasim, di sana juga Yai Hasim. Jadi itu di sana gerilya dia yaitu membuat pendidikan. Jadi masuk ke mendirikan madrasah. Jadi pada waktu itu madrasah juga banyak, tidak semudah kalau pendidikan sekarang, tidak semudah apa yang kita mendirikan. Dulu banyak cemohan juga. Juga halangan dari penjajahnya. Dari ulama juga harus bisa kita. Tapi itu berarti kan programnya NU ketika mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah. Dan alumnus Tebu Ireng ini yang dipasang di sana. Jadi kiainya di situ. Jadi dipasang, jadi masuk di Tenggilis, ke Dresmo, mendirikan madrasah. Dulu itu kan namanya madrasah. Jadi didirikan madrasah, dia tidak mau. Minta ngaji nulis. Oh iya, ngaji nulis. Gitu. Jadi pesantren tidak boleh mendirikan madras. Katanya bilang sarung madras itu masih kalah dengan sarung plekat, katanya gitu. Maksudnya ulama-ulama itu. Sarung plekat. Sarung plekat. Jadi katanya. Jadi kita kan sarung plekat itu sarung bermerek. Oh, ngoten. Gitu. Jadi madras gitu loh. Jadi madras itu saringan tahu. Kata orang. Dan sampai di situ, setelah itu baru dia pindah ke Mojokerto. Di sekolah juga? Juga di sekolah di MI, sekarang di MI Kauman kalau dulu. Al-Muksinun. Al-Muksinun.
Itu. Kalau di sini diterangkan bahwa apa masih apa jadi dikatakan kepala sekolah madrasah NU. Oh, Nah, itu. Berarti kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Madrasah NU ini tahun 37 sampai 43. Itu mulai merintis awal. Oke. Tapi sekarang kalau kita lihat MI di sini, yang apa? Yang kita lihat yang tahu sejarahnya dari mana kan enggak ada. Nah, itu. NU ini. Gitu. Jadi dulu, nah ini pada waktu apa saya itu awal-awalnya di MI ini. Setelah itu ada pendaftaran, jadi apa untuk pendidikan militer dia mengikuti. Mengikuti itu mewakili Mojokerto? Bukan mewakili Jombang, tapi dia mewakili Mojokerto. Oh, mewakili Mojokerto. Mojokerto itu 3 orang. Jadi Pak Mulyadi sama Ahmad Yatim. Ahmad Yatim. Ahmad Yatim ini kakaknya Pak Mul. Orang Ngares juga gini? Iya. Pak Mulyadi itu tempatnya di Ngares, tapi dia karena menempatnya di Kauman, di MI itu juga menampung karena dia anak yatim. Oh, jadi tidak bapak, tidak emak. Itu Pak Mul sama ini. Jadi setelah dia mengikuti, orang 3 ini berangkat ke Bogor. Ke Bogor. Itu yang pendidikan Cibarusah. Jadi pendidikan. Pernah jenengan diceritani bagaimana pendidikan di Bogor itu? Kalau kan dilatih oleh Jepang. Ya. Kalau karena apa? Dia cerita itu pendidikan di Bogor pada waktu itu dilatih oleh Jepang. Jadi tidak seperti apa saya lihat di dalam film-film, dalam apa itu. Jadi di sana itu kan kalau kita lihat cara berpakaian terlalu resmi. Jadi di sana itu hanya pada waktu latihan aja bisa pakaian kain. Kalau sehari-harinya tidak bisa untuk pakaian kain. Yaitu pakaian yang terbuat dari karet. Jadi pakaiannya terbuat dari karet. Jadi kalau dibuat lari ya plok gitu kan. Dan cara makannya tidak seperti tentara, katanya tentara sekarang atau apa. Terjamin kalau sekarang. Ya, lebih mulia sekarang. Kalau santri itu lebih mulia sekarang gitu loh. Jadi kalau makan di sana itu dikasih apa? Makanan itu apa? Ampas tahu sama sop. Sopnya itu bukan, kalau sini sop buntut bukan, tapi makanannya itu sop yang apa, dari kubis, wortel, lobak. Itu ya. Kalau apa? Kalau buang air selalu terus sampai diare gitu. Itu. Ya pada waktu di sana pendidikannya dilatih untuk, makanya kalau kita lihat 3 bulan dilatih di sana itu sama dengan apa? Berhasilnya tidak seperti masa, kata apa saya, tidak masa seperti masa Belanda. Jadi masa Belanda kita tidak diajak untuk berpikir, tapi pada waktu masa apa? Jepang diajari cara menembak, diajari cara bergerilya juga, cara diplomasi itu diajari. Terus pasca dari pendidikan di Bogor itu, di Cibarusah itu, kalau dulu Bogor ya, kalau sekarang Bekasi. Terus kemudian beliau memang melatih akhirnya. Jadi setelah dari sana pulang ke Somombito, di Somombito dia apa? Keinginan untuk membentuk, lalu apa? Menemui di Mojokerto sama Ahyat. Jadi Abayat. Kalau saya memanggil itu Abayat. Setelah itu dia membentuk untuk cikal bakalnya daripada suatu Hizbullah ini. Jadi cikal bakalnya daripada Hizbullah. Jadi setelah itu apa? Diajak untuk apa? Dikumpulkan, dilatih di Mojokerto itu di Pulo. Itu ya, yang pesertanya santri dan para pemuda di para Mojokerto. Pemuda,
Yang latih Yai Suhud. Sama Abayat juga. Lah untuk kemiliterannya Abah yang latih. Untuk suwuknya mungkin Abayat. Jadi Abayat itu karena apa? Ya pada waktu di Tebuireng itu juga punya apa? Dia orang jago juga. Tapi juga di dalam jagonya itu jago di dalam manajemen. Jadi pada waktu itu juara ngetik itu nasional. Itu. Jadi kalau ngetik itu enggak pakai gini, dia sambil mungkur baca ini sudah tangannya sudah tahu. Saking ngapale. Dan juga orang yang berhati-hati dalam manajemen. Tuh. Makanya abah saya pada waktu dia di militer itu diarahkan ke manajemennya. Dia membukukan, banyak sekali membukukan apa keluar masuknya. Ini. Jadi Abayat itu. Makanya sering dia itu kalau orang sekarang di logistik. Itu Abayat pada waktu di militer. Setelah itu di sini dibentuk, mau jagung sudah dibentuk, lalu Abah ada muncul perang, 10 November, Abah menghadap ke Yai Hasyim. Jadi menghadap ke Yai Hasyim, yaitu untuk minta restu. Jadi setelah itu dikasih mandat, dia direstui, akhirnya banyak anak pondok-pondok itu diambil sama Abah. Minta restu napa niku? Minta restu untuk dimasukkan kepada suatu peperangan. Itu. Akhirnya dimasukkan militer semua. Pada waktu itu sekitar 6.000 santri untuk pondok di Tebuireng itu hampir separuh itu habis. Ikut perang. Ikut diambilkan, dimasukkan militer, dilatih. Itu di Tebuireng diambil. Di pondok-pondok besar. Itu banyak sekali. Terus ceritanya Yai Suhud juga melatih perampok-perampok barang niku. Kalau untuk perampok-perampok apa itu pada waktu itu untuk memperbesar tentara. Makanya apa ini membuat yaitu membentuk daripada anak buah ini bermacam-macam. Jadi ada yang santri, ada yang gelandangan itu mulai Surabaya sampai sampai Kertosono. Itu semua ditangkapi, anak kecil-kecil dimasukkan di camp kalau sekarang. Jadi di situ disunatno, ya semuanya dikasihan. Setelah itu dimasukkan ke tentara. Oh, ngoten. Dilatih. Dilatih. Setelah itu santri juga ada. Nah, bandol-bandol maling ini semuanya diajak perang. Iya, baik kampung-kampung yang tertangkap mencuri langsung diambil, dimasukkan gudang. Pada waktu gudangnya itu di Somomito. Oh, di Somomito. Somomito, yang sekarang pabrik Somomito yang sekarang dihapus itu. Nah, di situ kan logistiknya Jepang kan di situ semua. Mulai makanan pokok itu di situ. Jadi Abah membentuk itu karena Abah sendiri tahun 45 sampai 46 itu merangkap jabatan. Benar komandannya itu Pak Gus Wahib Wahab. Nah, tapi yang merangkap jabatannya itu dijabat oleh Abah saya. Jadi makanya merangkap jabatan. Dia merangkap jabatan 4 sampai di Dewan juga. Di Mojokerto ini di Dewan Pejuang. Jadi kalau dulu Dewan Pejuang, jadi sama dengan DPR. Nah, di situ jabat di Dewan itu pada waktu itu. Tapi sempat masuk ke tercatat di tentara TNI enggak? TNI itu Abah saya sampai 51. Oh, sampai 51. Sampai 51. Sampai 51. Jadi veteran juga berarti. Veteran. Ini kan ada juga dia di veteran. Sepak terjangnya yang kalau kita lihat di tentara itu karena menjabatnya itu wilayahnya itu Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Kediri. Itu wilayahnya.
Jadi seperti Gus Kholik itu wilayahnya Kediri. Kediri Kertosono. Gus Kholik Hasim. Ya, Gus Kholik Hasim. Pak Yusuf Hasim. Jadi Pak Yusuf Hasim itu juga. Jadi pada waktu itu apa saya itu istilahnya kalau di tentara itu jadi motorik. Jadi orang yang apa? Menggerakkan, bukan menjabat. Itu loh. Jadi orang yang menggerakkan. Setelah beliau keluar nggih tahun 51 nggih. Itu beliau terus aktivitasnya nopo nih? Aktivitas setelah tahun 51 aktivitas karena banyak apa? Tidak titik temu apa antara kesepakatan dalam tentara, banyak yang dikeluarkan. Apa saya lebih baik keluar. Jadi akhirnya keluar, dia masuk ke dunia politik. Tetap karena pendidikannya politik, jadi masuk ke politik juga. Partai NU. Partai NU dan DPR di sini tahun 65. Oh, tahun 65. Iya, DPR NU pertama. Itu. Jadi DPR NU. Terus beliau akhirnya menetap di Ngares nih, ya, menetap di Ngares. Tahun berapa Ngares nih kira-kira? Tahun kalau di Ngares itu sekitar tahun 50-an. 50-an gitu. Berarti napa memperistri ibu nih nggih. Bunyai nih nggih. Bunyai kawinnya itu tahun 45. Oh, tahun 45. 45 dibawa ke Kediri. Oh, betul. Jadi karena apa? Ini statusnya apa? Karena jadi buron. Oh, gitu loh. Sebenarnya bukan buron karena masalah di dalam masyarakat, enggak. Apa karena menjadi suatu bidikan. Ya, pada waktu Bung Tomo pidato di sini di Mojokerto. Setelah itu yang jadi buron itu apa saya? Gitu. Karena mungkin tadi yang menggerakkan. Selebaran itu sudah disebarkan. Tapi apa saya itu ya di situ. Karena penggerak orang-orang tadi apa dijadikan tentara itu kan berbahaya. Nah, karena otak penggeraknya itu loh. Apa itu pada waktu itu. Jadi makanya kalau kita lihat antara Jombang Mojokerto, siapa sih orang yang sebenarnya itu? Nah, kalau kita lihat banyak sekali orang, oh ya saya pernah apa, tapi kan tidak punya real yang bisa untuk jadi apa, bukti itu tidak ada. Gitu loh. Nah, untungnya apa saya itu punya piagam itu. Dari stempelnya dari Yai Hasim itu. Memang yang dari seluruh Indonesia ini yang piagamnya masih ada dan terdokumentasikan memang Yai Suhud. Yai Suhud, ya itu. Pesantren kan nggih. Pesantren itu tinggal meneruskan. Oh, sudah ada sebelumnya. Apa saya itu generasi ke-8. Saya generasi ke-9. Jadi sebelum dia kembali ke pesantren, yaitu masih juga di dunia politik, di NU, juga di sambil di pesantren. Setelah itu Abayat mendirikan pesantren yang memberi nama Sabilul Mutakin, itu juga saya. Sama di sana Berat Gulan itu Raudhatun Nasiin. Ya, itu Yai Arif, itu saya yang beri nama. Itu. Ya itu seperti tetap bergerak. Kantor NU yang pertama itu orang bilang kantor NU itu yang dulu menempat sekarang jadi SMP Islam. Iya, yang dekat SMP. Dekat SMP yang di SMP Islam itu. Itu pada waktu saya masih di Dewan. Itu. Dan uangnya uang pinjam. Uang pinjam. Ya. Oh, sejarahnya ngoten nggih. Uangnya uang pinjam. Saya sama kajian itu pinjam sertifikat. Dia utangkan karena juga karena kurang, akhirnya jatahnya siapa untuk pada waktu itu Gus Wahib jadi Menteri Agama, dapat jatah kuntum haji untuk Gusrur. Yai Masrur Gusrur, Habib Masrur, Pura Malang, itu dijual. Kuntumnya dijual untuk ditambahkan itu. Nanti saya ganti. Kuntumnya akhirnya dibelikan kuntum untuk ganti Gusrur untuk haji.
Itu sejarahnya. Jadi dibelikan itu. Makanya semua bahan-bahannya kan dari balas kayu, blapak, balas. Itu kan hasil dari apa? Ya apa saya pada waktu di Dewan. Juga menjadi apa? Dewan Penasehat. Ini kalau dilihat ini jadi Dewan Penasehat pabrik. Jadi perusahaan pabrik seluruh Jawa Timur pada waktu itu. Karena jabatan niku nggih. Terus beliaunya juga niku nggih. Artinya tadi nggih dari Partai NU, kemudian juga mendirikan pesantren, meneruskan pesantren. Terus tahun 70 kan terjadi fusi gitu, tahun 71 atau 78 terjadi fusi. Partai NU tidak lagi menjadi partai, tapi kemudian menjadi P3. Beliau menjadi P3 nopo Golkar? Gini, itu ceritanya gini. Pada waktu itu saya itu di rumah. Jadi pada waktu itu Gus Wahib itu datang sama saya itu meskipun terpuruk, dalam posisi terpuruk itu tidak mau untuk meminta pada orang sambat itu nggak ada. Itu loh. Padahal itu sehelai sarung masih dipakai. Abayat itu sampai menangis. Itu datang itu sampai menangis. Gus Wahib itu sama Pak Wahid menangis. Itu saya itu enggak, saya nanti usaha sendiri. Saya nanti istikharah katanya itu. Akhirnya saya setelah semuanya itu boyong-boyong masuk ke partai P3, saya masuk ke Golkar. Tapi dengan posisi itu pada waktu itu banyak sekali kalangan ulama itu dapat kecaman. Beliau dapat kecaman? Ya. Nah, saya masuk itu demi keselamatan. Jangan nanti ulama ini jadi korban. Makanya dia masuk. Karena dia berpedoman pemerintah itu punya senjata lengkap. Tidak mungkin melawan. Kalau kita lawan, nah lebih baik kita bahasanya wong Jawa ngintir daripada kintir, mati konyol gitu loh. Makanya dia ngintir asal kita bisa selamat. Gitu. Jadi sehingga banyak sekali saya masuk, Abayat bilang, Kang, nek nyeluk abaku Kang. Kalau ngomongi bahasa Jawa. Gitu loh. Kang, sampean nanuan ya apa? Arek-arek iki kok ngene. Ya akhirnya Abayat dijelasno. Ngene lho. Ngene Kang. Aku iki arep ngene iki wis sampeyan jarno mosok karo kebiasa aku. Aku ini demi menyelamatkan, duduk kanggo kepentingan aku, demi menyelamatkan NU. Bukan karena ulama itu banyak sekali yang berkecimpung di NU. Saya ini menyelamatkan NU-nya. Itu saya masuk, sehingga Abayat memberi instruksi kepada Nadine, istilahnya di bawah-bawah yang istilahnya sama sepaham dengan Abayat, dia diberi nasihat, biarkan itu dia berjalan. Nanti kamu yang dapat keuntungan nanti. Gitu loh. Akhirnya muncul Kongres Situ Bondo. Itu yang mengarahkan kenapa saya. Itu pada waktu itu Gus Wahib datang. Saya ditatar di tambak beras. 3 hari 3 malam tidak keluar sama ulama se-Jawa. Gitu. Karena pilihan politiknya itu. Karena pilihan politik, arahnya mau dibawa kemana. Saya jawab pada waktu itu, buka kitab, buka apa. Saya jawab gini, saya itu hanya pedoman satu. Wahab Hizbullah itu bilang, jangan berebutan kursi, lebih baik berebutan ayat kursi. Kalau ayat kursi ditumpangi sama orang 1000 orang aja tidak jatuh. Tapi kalau kursi ditumpangi, jangankan 5 orang, 4 orang bisa jatuh. Iya, betul. Itu. Masuk akal juga. Jadi makanya saya diberi kasih apapun, jabatan apapun tidak pernah, tidak mau. Karena bukan orang
memburu itu. Arahnya untuk saya mau kembali. Nah, itu baru diarahkan ke kongres. Itu saya ikut. Diajak sama apa saya pada waktu itu. Di situ Bondo itu? Pada waktu itu ke jenderalnya LB Murdani. LB Murdani itu sebagai wayang karena anak buahnya apa saya. Itu. Tadi di situ ada karena ada siapa? Pak Sutomo. Waktu itu kan Pak Sutomo yang berperan. Nah, akhirnya kan orang NU kan selamat dengan itu. Hanya pedomannya kembali ke kita. Terus kembalikan ke kita aja, kembalikan ke kita 26. Itu yang ngengkel itu apa saya untuk mengembalikan ke kita itu. Supaya apa? Tidak terlalu terjerumus kepada politik. Praktis terlalu itu. Itu arahnya di situ. Setelah itu sadar, ulama banyak yang pulang sadar. Itu apa saya mengarahkan. Akhirnya banyak sekali ulama-ulama yang ditarik untuk kader-kader dari pesantren, dari anaknya kiai, apa itu dimasukkan untuk berperan supaya diisi. NU jangan satu wadah. Kalau nanti ambiar satu wadah itu bisa tergulung seperti kasus G30S. Yang jadi bulan-bulanan kan orang NU, gitu loh. Itu makanya kalau saya bilang ini sejarahnya apa ini, makanya sejarahnya apa itu tertutup di masyarakat, tertutup. Di NU beliaunya pernah menjabat jadi nopo? Dikatakan gini, apa itu ya orang menjabat tapi tidak ada nama jabatan. Itu loh. Itu. Makanya dengan Pak Wahid, Gus Wahib, Pak Wahib itu dikasih apapun, nggak mau. Tapi memiliki peran. Itu. Zaman sejarahnya NU apa saya itu memang istilahnya kalau sudah setelah 45, setelah perang, apa saya itu datang. NU nggak mau kongres, tidak punya dana. Apa saya mencarikan dana. Mencarikan dana distorkan ke Gus Wahid, Pak Wahid pada waktu itu di Jakarta. Gus Dur masih kecil. Tuh. Karena Pak Gus Dur, Pak Wahid kan seringnya pindah-pindah. Nah, itu pada waktu itu. Jadi di sana mengantarkan untuk uang untuk kongres. Di sana dimarahi sama istrinya. Marah pada waktu itu belum masuk. Dianggap apa saya itu jadi jomblangnya mau Pak Wahid mau Wahyu gitu. Ini ceritanya. Mau Wahyu gitu. Setelah itu apa saya dikerayai sampean. Bilang cerita itu. Ibu saya juga cerita gitu. Berarti memiliki kedekatan gitu sama Yai Wahid Hasyim niku nggih. Iya, sampai mulai ditebu ireng. Mulai ditebu ireng memang. Sampai beliaunya di Jakarta itu nggih. Sampai di Jakarta. Makanya ditebu ireng itu orang Pak Wahid itu orang yang paling istilahnya apa ya? Orang yang paling berhati-hati. Kalau ada orang jalan, kalau merasa tua dia tidak mau mendalui. Makan apa minum, kalau ya Sim itu minum, dia tidak mau. Tidak mau dia minum sebelum ya Sim ini air sudah masuk dalam tenggorokan glek, itu baru dia mau. Tidak mau mendahului. Tidak mau mendahului. Habis itu makan dia cuci tangan. Biasa. Nah kalau pulang itu sering pulang kan jam 2, jam setengah 3 itu pulang dengan apa saya habis dari luar untuk yaitu untuk pergerakan. Jadi masuk di rumah tidurnya itu di depannya pintu gelendang. Nanti ya Sim supaya apa, nanti kalau buka pintu dia tahu anaknya sudah ada. itu Pak Wahid. Itu pada waktu itu. Dengan apa saya pada waktu itu. Kalau di Golkar ya ini ku napa? DPR juga nggih. DPR pada waktu itu DPR pusat, DPR daerah dia tapi tidak mau. Jawabannya saya mau kembali ke rakyat. Gitu. Itu.
Jadi dikasih dewan penasehat, juga jadi dewan apa di Golkar, jadi istilahnya dewan, jadi orang apa penasehat presiden. Tapi dia tidak mau. Tapi dia tidak mau apa? Kalau dia presiden butuh, ya datanglah ke saya. Makanya ada fotonya di sana itu bersama Pak Harto. Datang. Pernah datang ke Ngares ini? Jadi tidak mau. Tidak mau untuk apa? Karena Pak Harto itu dengan apa saya juga mulai dari apa pendidikan peta, dia jumpa. Setelah di luar, dia tirakat di mana? Di Bejijong itu juga sama. Gitu. Artinya kalau kita lihat kemampuan Yesuhud dengan skala politik nasional itu, berarti banyak pejabat yang hadir ke sana bertamu ke beliaunya. Kalau pejabat-pejabat itu saya kira ya kalau dihitung ya banyak sekali. Banyak sekali. Rata-rata itu minta perlindungan. Oh, ngatan. Jadi banyak sekali. Karena dulu masih pertumbuhan terhadap seperti kalau kita lihat, saya baca seperti kasusnya siapa kalau sekarang apa GI itu kan juga lainnya kan juga di situ kan termasuk keluarganya Ainun Najib. Itu kan masih satu anuan. Jadi makanya apa dia Pak siapa yang mendirikan Abu Bakar Bashir itu sampai keluar itu banyak sekali yang minta perlindungan pada waktu itu terhadap bapak saya. Jadi itu lisensi. Seperti kasusnya apa? Kalau sekarang orang tidak mengerti, Yaitar. Pada waktu itu ajarannya dianggap anuan. Itu minta perlindungan apa saya? Sampai suratnya ada saya. Ada. Ada. Itu loh. Jadi apa saya itu tidak pernah apapun seperti peristiwa apa? LDII, pasti kasusnya LDII, ya Ridwan ini sama siapa itu di Jombang itu Abu Ubaidah. Ubaidah. Nah, kasusnya kan di sini di Brangkal. Itu sama itu yang menjadi delegasi itu kan apa saya yang jadi yang menyelesaikan, dipanggil semua. Karena apa? Pada waktu itu sama sekarang sama Ibu Taila. Itu sama dengan apa saya. Gitu. Makanya kalau di 45 perang terjadi apa di sini, kalau Pak Blong Suwono Blong ini kan kasusnya juga banyak. Apa saya yang itu jadi jaminan. Pada waktu itu Pak Yusuf Hasim ditahan di Malang itu untuk mengeluarkan kan apa saya yang jadi jaminan. Iya. Karena afiliasi dengan Golkar juga. Ya, karena banyak relasi di situ. Itu dimanfaatkan banyak sekali di. Jadi apa saya bukan mencari apa? Mencari keuntungan. Istilahnya keuntungan untuk makanya apa? Apa ya? Saya itu kalau di Mojokerto ini satu-satunya orang yang bilang bisa saya tahu sendiri. Tahu sendiri. Itu 2 orang, Abayat sama siapa? Yehu Sairi. Itu cerita. Ada saya pada waktu itu duduk sama Abayat sama Anuan. Jadi ngomongnya di mobil. Pada waktu itu, Kang, aku oleh motor nyar, gitu. Ayo melo aku metu, melaku nganyari. Itu dia menceritakan. Saya bisa beli ini. Pondok. Saya punya tanah di sini. Ini berkat sampean kan? Loh, opo? Pada waktu itu, pada waktu perang, setelah perang, dia kan nganggur. Itu sama apa dikasih kain. Kain ini dikasih 1 trek. Itu apa ya? Dipotongi jadi kopiah ini dijual, jadi anuan bisa untuk beli ini modalnya. Oh begitu, ya. Sambungan ceritanya. Itu. Ya Husairi dia juga cerita, Kang. Husairi Mojosari. Pada waktu itu kan apa saya kan jabat di MUI-nya. Dia punya mobil, punya apa. Saya ini Kang, bisa begini. Saya itu bisa dari hasil ini. Saman KI. Ya memang ya Husairi dulu dikejar-kejar sama pajak. Karena dia menghabiskan pajak untuk mendirikan musola. Makanya apa saya yang mencarikan.
itu untuk menutupi pajak itu. Ke rumah saya naik sepeda sama istrinya itu goncengan Mojosari sana naik sepeda lanang. Tuh, pada waktu saya kecil masih kan. Makanya saya paham itu apa saya itu masa mulai di kecil sampai itu senangnya itu berjuang tanpa nama. Kesan keluarga terutama anak-anak beliau terhadap beliaunya itu bagaimana? Kalau cara mendidiknya, menasihatinya, membentuk karakternya, ini kudu pundi? Kalau anak-anaknya itu ini, kalau apa? Cara mendidiknya itu, kalau sekolah, apa saya itu kalau ngaji, nggak ngaji, dikebui. Itu gak ngaji, gak munggah langgar, dikepuk. Itu kerasnya. Gue nek gak iso munggah langgar, gak ro banci langgar, selama ini gak ro dalan keapian. Nek cik ro banci langgar, cik ro api. Itu apa saya. Tuh. Kalau kerasnya sekolah, kamu sekolah aja, apapun pendidikan, apapun kamu ikuti. Itu. Dan anaknya diajari, ditunjukkan itu, bahasanya coba gak enak. Ya. Jadi kalau apa, saya itu istilahnya kalau naik sepeda, sepedanya itu sepeda teman, langsung dipanggil. Kampleng. Ojo belajar, gini. Ini menit digowo sampai menit gede. Kon gede ngene iki, kon gasap ngene iki. Menit tuwek gasap bojone wong. Itu gak hati-hatinya. Memperhatikan hal-hal yang kecil, padahal nanti efeknya besar. Efek ke belakangnya. Makanya bahasa saya keras dalam pendidikan anaknya. Kalau sekolah, pondok, saya masuk ke pondok, semuanya itu pasti ditanya, ngaji apa? Apa di pondok itu ngaji nih? Tanya. Oh ini, oh ya. Kitab. Setelah itu pulang, dilihat, beli kitab, ditandatangani dia. Tanggal. Setelah itu ngaji. Besok setelah ngaji selesai, ditanyakan lagi. Kitabnya apa? Di kitabmu. Aku kepingin moco. Jadi apa saya itu soalnya apa? Berhati-hati. Apapun dalam bentuk itu, orang berbohong, ngomong, sekali ngomong, itu jadi patokan harus. Kalau berganti, kamu bohong. Buku ini karena apa? Buku kalau bergeser, itu tahu. Oh, kitabku tahu itu kelar. Siapa sih nyekeli? Sampai nganten gitu. Iya, karena ini dari pendidikan. Pendidikannya dia pada waktu mengikuti di Pare. Di sana sama apa? Yaitu mengikuti Tan Malaka. Oh, pernah ketemu Tan Malaka? Ya, sepaham karena dulu. Itu loh. Pada waktu sama Pak Karno. Di Pare. Iya, di Pare. Di Kalen, Mbak Kalen, Mr. Yazid. Lah Mr. Yazid itu kan seangkatan dengan abah saya. Pada waktu mondok di Tasikmalaya, Majalengka. Ya. Makanya dia tahu benar apa seperti apa itu tahu. Jadi berarti di sana dididik juga secara iya pendidikan SI. Karena ya Abdul Halim Majalengka itu orang SI. Pendiri Sarekat Islam. Sarekat Islam. Gitu. Jadi Sarekat Dagang Islam lah itu. Nah, sini yang pulang Jombang itu 2 orang kan, sama bapaknya siapa? Bapaknya siapa itu? Ainun Najib. Pak Muhammad. Muhammad. Itu di sana. Itu 2 minggu dia hafal Quran. Tuh. Lah saya larinya tetap ini belajar dalam sisi politik. Jadi kalau di sana hafal Alfiyah itu untuk belajar bahasa cukup 1 tahun bisa menguasai 7 bahasa. Gitu.
Di Mr. Yazid nih. Ya Majalengka. Majalengka. Mr. Yazid di sana menguasai segala bahasa apapun. Sampai bahasa yang tidak dikenal orang, bahasa Urdu, bahasa India, ada Jepang, orang Cina Kenji yang istilahnya bahasa halusnya orang sana sudah tidak ngerti itu dia tahu. Dia tahu. Makanya Pak Karno itu menerjemahkan ke sana. Apa saya itu tidak bisa lepas ya Hasyim sama apa ya Wahab. Karena orang bilang sejarahnya, orang bilang sekarang kami kan mengkultuskan tongkatnya siapa? Kalau bilang tongkatnya tongkatnya apa? Tongkatnya Pak Karno yang bisa anuan, bukan di tongkat. Apa saya kalau bilang itu di stalpen ini. Stalpennya ini keris. Jadi keris kecil kan? Ya, dimasukkan. Lah ini ambil di Bejijong di mana? Di Bejijong nih. Apa saya ambil sama Yai Wahab. Oh, ngonten. Oh, sakti udah. Gitu. Itu di apa? Di Tugu tempatnya masuk ke pendopo. Itu kalau burung kan jatuh. Apapun lewat situ kan jatuh, enggak boleh dilewati. Yai Wahab bilang, penek nih. Akhirnya dicukup. Terus ketemu kerisnya itu. Lah juru kuncinya disuruh nyengkring. Aku gelekno klopo, dibacokno. Piro? Pinten? Bacokno telung janjang tak janjang. Engko pacakno pisan ya gawantine. Lah macaki telung janjang iki apa? Ya suwi. Akhirnya dibayarne. Itu dimasukkan keris. Lah Pak Karno itu wajahnya kan jelek aslinya. Akhirnya disepuh Yai Wahab. Yai Wahab yang nyepuh. Aku mau jadi punya presiden lelek sak donya. Wah. Gitu. Ini kalau lihat itulah banyak orang kan berhubungan klinik dihubungkan ini dengan Nyai Kidul dengan apa. Padahal skenario-nya itu orang Mojokerto sama Jombang. Oh. Gara-gara Jombang Mojokerto gitu. Jombang Mojokerto. Memang Jombang Mojokerto kan satu sebenarnya. Iya, Majapahit. Donda. Jombang itu dulu adipatinya kan Mojagung. Itu keturunan dari saya, dari abah saya. Abah saya itu keturunan situ. Itu makanya apa? Kanjeng Sepuh. Sini Kanjeng Sepuh Mojokerto, sana Kanjeng Sepuh Jombang. Tuh. Nah, pada waktu itu adipatinya kan di Mbah Glundung. Mbah Glundung itu di Mojagung. Itu loh. Makanya kalau istilahnya orang bilang buah jatuh itu enggak jauh. Lah cuman saya tuh gini. Cuman apa? Kalau lihat sekarang ya, kalau arah sekarang pesantren sekarang kan kembali ke pesantren semua. Itu apa saya itu sering bilang, besok kamu menangi. Hati-hati. Ketahanan umat Islam itu ada di pesantren. Tapi pesantren hati-hati. Hati-hatinya apa? Bukan masalah ngaji, bukan masalah nanti kena apa? Yaitu santri itu disuntik pil anti lapar. Pil anti lapar. Jadi apa? Santri kelangan tirakati wis. Loh. Ya, boten enten sing poso riyado malih. Kalau sing riyado sekarang kan gitu. Nah, arahnya kepada banyak sekali lahir ulama. Ya, sekarang yang dihadapi banyak yaitu ulama pemikir daripada ulama pendikir. Rohanianya ya kerennya goprok. Itu loh. Iya toh. Nah, ini kejadian nanti kamu menghadapi itu. Itu yang dihadapi. Makanya dengan munculnya COVID, muncul apa, ini kan fenomena. Jadi ulama seperti apa mau dibawa kemana ini pesantren? Mau di COVID atau dipulangkan atau di lockdown. Nah ini kan karena apa? Disuntik pil anti lesu, makan vitamin, makan tidak ada tirakatnya. Itu. Terus niki beliaunya sedone tahun pinten nih, Yai Suhud nih? Insya Allah tahun 1997. 97. Yeah. Oh, kalau Mbah Yai Abayat kan 91. Iya, 91. Kula tasik mriki kali Abah. Oh, berarti pas ziarah. Nah, timbul di sini. Saya sampean tak sejarah saya ceritain lagi ini. Oh, tahun 1997. 97. Oh, kalau Mbah Yai
Abayat kan 91. Nggih, 91. Kula tasih mriki kali apa? Oh, tadi pas ziarah. Nah, timbul di sini. Saya ceritain lagi ini. Saya di situ masuk di pesantrennya, di masjid. Ada gitu. Mau disolati. Salat ini berhati-hati. Orang-orang tidak mau berani. Karena apa? Karena ada suatu fatwa dari NU. Baca kata apa? Sholat mayitnya itu apa? Kalau sholat kepalanya laki-laki itu kepalanya ada di kanan, ada di kiri imam. Nah, akhirnya kepalanya diputar. Kepalanya didepno ngidul. Sembayangi cek oleh kiri ini. Apa saya datang? Tokoh-tokoh Muhammadiyah taswis, tidak mau sholat. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak sekali. Akhirnya apa? Apa saya datang? Ah, ini tokoh ini. Akhirnya apa? Apa saya dibuka dulu. Ah, bentar. Itu baru dia mau sholat. Itu kejadian. Ini tidak pernah dipikirkan. Apa saya datang? Pada waktu saya juga ikut. Taswis. Itu Muhammadiyah. Sebenarnya yang geser itu yang hidup, bukan yang mati. Gitu loh. Kok ida usul fik dari mana gitu. Gitu loh. Akhirnya diputar. Karena sih ngomong apa saya nggak berani tokoh-tokohnya. Ikut semua. Ikut semua. Kan? Ini pernah kejadian pada waktu saya 91. Sampai siapa Abah Thoyib juga datang gitu. Waktu itu. Makamnya terletak di mana? Yang Suhud. Di makam umum, tapi belakangnya di iringan musola. Ini ku ngares nggih. Ngares. Jauh dari pondok ya? 200 meter. 200 meter. 200 meter dari pondok. Memang semuanya minta ditempatkan di situ. Bilangnya gini, kalau saya ditempatkan umum, saya itu dapat Fatihah. Kalau saya sendiri, siapa yang Fatihah? Dulu. Kalau orang jalan, assalamualaikum, nah dapat salam. Itu tempatnya, makanya dia minta dimakamkan di umum. Betul. itu apa saya kalau itu, makanya kalau kita lihat ya semua apa yang apa saya ceritakan itu sekarang itu terjadi itu. Jadi seperti hal-hal semacam ini saya di pondok santri, oh ya ada covid, bukannya kita menentang, jangan menentang. Kita harus mengikuti apa bahasa ini, mencoba ngintir, aja tadi kintir, nek kintir batang. Itu loh, makanya saya berangkat santri, ayo poso, itu saya ajari tirakat, saya tidak memerintahkan. Itu. Nah, saya di sini sering apa, kalau orang-orang sekarang, makanya saya tadi bilang apa, sarung plekat ijik larang sarung diarani apa ya, itu mang madras ijik larang sarung plekat. Itu loh. Makanya apa, kalau kita lihat ini terjadi, saya ini cuma mengingat ya. Di pondok apa, kadang-kadang saya itu keterbatasan sampai yang di sini. Saya ini juga sedih. Sedihnya apa? Lihat kadang-kadang kalau kita kopiah pakai simbol NU, simbol apa, saya bangga. Pakaian saya bangga. Tapi kalau sarung ada tulisannya bukan NU, tapi tulisannya Nahdlatul Ulama. Mbah saya dulu, pada waktu mbah saya itu juga orang tokohnya, perintis, marah, gambar ini aja diletakkan sini aja marah. Apalagi tulisannya diletakkan, disilit, dikontol, bahasanya wong Jawa. Apa ini? Saya itu menangis. Bukan masalah sarungnya, makanya apa? Lebih mahal. Simbolnya ini loh, ini menerangkan al ulama warasatul anbiya wa warisah. Ini loh yang dipedomkan. Apa saya? Mbak saya itu bilang itu. Saya sedih. Ini dibelendesi sing koyo ngene. Masya Allah. Kalau santri saya larang. Jauh gawe. Nek kopiah gak apa-apa. Klambi gak apa-apa, tapi nek
sarung ojo. Oke. Nggih, matur nuwun Yai atas berbagai ceritanya, kalam-kalam hikmahnya, nggih. Sangat luar biasa dan ini juga menjadi menggali kembali jas merah dan jas hijau. Jangan melupakan sejarah dan jangan melupakan peran para ulama. Nggih, dan Yai Suhud adalah salah satu contoh yang sangat bagus sekali dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga melestarikan Islam khususnya di Mojokerto. Matur nuwun pada para subscriber NU Mojokerto, jangan lupa terus ikuti program-program NU Mojokerto Official, baik podcast maupun ngaji-ngaji yang lain. Insya Allah akan kita datangkan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Mojokerto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.